Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi dalam acara Tanya Ustadz aja. Baik, kali ini teman-teman juga pada kenal ya. Ini adalah Pak Ustadz Afifuddin. Jadi beliau ini adalah spesialis di Masjid Pondok Indah itu di unit KPJ, Komunitas Peduli Jenazah. Kemarin juga pasti udah pada ngeliat kan videonya yang sebelumnya kita perkenalan dulu tuh di tentang KPJ itu apa. Ada pertanyaan dari teman-teman tentang jenazah sih. Pak Ustadz Afif, gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat biasa. Ya. Di KPJ ini atau di unit usaha, bukan usaha ya, unit KPJ ini udah berapa lama Pak Ustadz? KPJ itu sebenarnya lahir pada tahun 1014 ya, 1415. Tapi untuk sebelum KPJ itu kan ada namanya pengurusan jenazah. Iya. Makanya kemudian ditingkatkan, dirubah menjadi KPJ. Jadi lebih mulia lah. Kalau orang mengatakan mengurus jenazah itu orang dengarnya kan takut ya. Kalau udah ngurus jenazah. Iya. Tapi kemudian kita rubah kalimatnya memuliakan. Nah, ini untuk menjadikan semua orang agar jangan takut sama jenazah. Karena di balik semuanya itu adalah ada hikmah yang lebih besar, pahala yang lebih besar. Jadi kira-kira itu. Jadi KPJ ini sebenarnya lahir dari tahun 2015. 2015. Tapi sebelumnya udah ada. Oh, sebelumnya udah ada. Jadi Pak Ustadz sendiri di unit KPJ ini sudah berapa lama? Di KPJ itu dari tahun 2014 sampai sekarang. Ada lagi pertanyaan, berapa lama proses pemuliaan jenazah dari awal sampai akhir? Itu kira-kira berapa lama? Untuk pemuliaan jenazah ini sebenarnya nggak bisa diprediksi, tergantung jenazahnya. Kalau jenazahnya normal itu akan makan waktu lebih cepat. Apalagi kalau jenazahnya itu laki-laki. Proses pengurusan jenazah atau pemulihan jenazah itu, jenazah laki-laki dan perempuan itu prosesnya beda. Oh, beda. Ya, kalau laki-laki lebih cepat, lebih nggak ribet lah kalau orang boleh. Kalau perempuan memang agak lama. Ya sama. Kalau orang goyonya itu, orang perempuan hidupnya ada ribet. Iya. Mau jalan aja. Iya. Kucak di kamar kalau udah pakai baju, pakai ini kan. Make up dulu, make upan dulu gitu ya. Kalau laki-laki kan gampang ya. Mandi, pakai baju udah bisa langsung lari. Kira-kira gitu perbedaannya. Jadi lebih cepat laki-laki daripada perempuan. Kalau perkiraan itu, kalau normal itu ya jenazah paling lama 1 jam. 1 jam udah bisa, maksudnya udah selesai lah. Udah selesai, udah kita kafanin, tinggal siap dimakamkan, disolatkan, dimakamkan gitu. Berarti kurang lebih 1 jam lah. Kurang lebih 1 jam. Tapi kalau normal biasanya kurang dari 1 jam. Tapi kalau memang bahasa normal itu maksudnya memang tergantung jenazahnya. Kalau jenazahnya lagi ada maksudnya karena sakit gitu ya. Itu biasanya kita harus hati-hati gitu. Apalagi kalau ada penanganan khusus lah. Iya, jadi sangat hati-hati dalam penanganan itu. Ya, sebenarnya kalau diceritain sebenarnya kan ini kan etika ya. Iya. Etika seorang jenazah tuh ada etikanya ya, Mas. Karena di situ ada hadisnya, nggak boleh menceritakan aib seorang jenazah. Tapi kalau menceritakan aib seorang jenazah itu kalau untuk kayak pembelajaran kita nih gitu, untuk orang paham gitu, berarti itu boleh nggak? Untuk tertentu namanya pembelajaran bagi orang yang memang kepengen ya biar supaya dia menjadi lebih baik, atau memang
oh seharusnya nih Supaya jadi gue harus berani, begini gitu, misalnya harus perbaiki gitu. Ya, Boleh itu. nggak sih Pak Ustadz kayak gitu? Iya sebenarnya khusus ya, kalau memang untuk umum sebenarnya nggak usah diceritakan aibnya jenazah. Cuman garis besarnya aja. Iya mungkin tertentu, umpamanya ada orang yang memang ingin membutuhkan itu untuk pegangan nanti kepengen jadi pemulia, atau memang dia niat kepengen kayak kan, Oh, pengen gitu. walaupun untuk keluarga ya, Mm-mm. tapi itu untuk gambaran. Tapi sebenarnya intinya adalah iman ya, kekuatan kita, maksudnya hati kita. Kalau kita sudah niat ke situ ya udah keseluruhan. Iya. Jadi harus bisa nerima ikhlas apa yang dihadapin, yaudah. Jadi kalau memang kita udah niat untuk memuliakan jenazah, apapun yang dihadapin, mau sempurna mau enggak, udah ikhlas saja. Iya. Kira-kira itu. Nah, untuk pemulihan jenazah ini waktu pas zamannya COVID-19 ini lagi melonjak nih. Waktu pas awal-awal COVID ada di Indonesia. Pak Ustadz pernah nggak menangani jenazah yang terpapar COVID atau memang diklaim adalah bahwa dia itu terkena COVID-19? Pernah nggak Pak Ustadz? Ya, itu sebenarnya kalau dibilang pernah. Oh pernah. Pernah, artinya memang ada niat untuk memandikan COVID, memang pernah. Termasuk ya dari sahabat kita, ya pimpinan kita juga pernah kita tanganin itu. Tapi kalau ditanya banyak enggak, sebenarnya di waktu musim COVID itu kan banyak kita tanganin jenazah ya. Iya. Itu juga kan nggak bisa bilang ini kena COVID atau enggak kan? tahu Karena juga. lagi musimnya tuh. Iya, Bisa betul. jadi waktu itu dia kena COVID tapi ditutupin, ya udah kita tahu. Tapi pada intinya di KPJ ini tidak ngurus untuk jenazah yang kena COVID. Sebetulnya. Iya, karena COVID itu sebenarnya kan udah bagian atau tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Kalau ada jenazah COVID pasti penanganannya penanganan khusus. Dia udah bagian pemerintah. Iya. Kalau nih DKI itu ya udah dinas kesehatan yang ada di DKI. Berarti intinya udah pernah lah gitu ya. Ada pernah. Dan itu memang ya situasi kondisi begitu ya. Bahkan kita juga nggak bisa nyebut berapa kali, kita nggak tahu kan. Ya, karena memang iya, lagi musim itu ya. Bisa disebut yang kita mandiin juga kan keluarga bilang bukan COVID, bisa jadi COVID, memang lagi situasinya. Tapi alhamdulillah, karena kita juga kan memang bismillah, karena Allah ya, kita minta dijaga semua tim-tim kita agar diberikan kesehatan. Gitu. Alhamdulillah Allah jaga gitu. Dan saya juga sering nanganin orang yang kena COVID juga gitu. Tapi tahu sebelumnya bahwa kena COVID atau enggak? Iya tahu. Oh tahu. Orang yang sedang terpapar COVID untuk penanganan pengobatan saya selalu ikut andil bagian itu. Bukan hanya memandikan orang COVID. Orang yang tercover COVID. Udah pernah. Udah pernah banyak. Tapi memang kita ngikut tim dari dokter sih. Tapi untuk cara penanganannya itu seperti biasa atau memang? Lebih penanganannya beda pasti. Oh, beda. Kita harus pakai baju APD kan. Iya. Kemudian khusus yang ada di sekitar itu ya khusus orang-orang yang memang pakai baju APD dan tertentu, tidak semua keluarga masuk di situ gitu. Ya protokolnya ketat gitu. Pada dasarnya sebenarnya jenazah yang udah COVID itu kan sebenarnya udah ikut mati juga ya ininya virusnya. Oh iya betul. Hanya karena kemudian menjadi momok ya, jadi akhirnya menjadi ketakutan masyarakat. Gitu. Tapi kan dari pemerintah kemarin itu iya. Bahwa kalau emang sudah terpapar virus COVID kan dia walaupun meninggal masih ada gitu. Iya. Masih ada lah gitu. Iya,
Ya itulah ketika orang bagaimana menyikapinya sebenarnya. Tapi hampir semua yang COVID itu ya pasti ditanganin oleh pemerintah. Ya walaupun ada, pasti ada, tapi nggak sebanyak yang memang ditangani pemerintah. Memang kebanyakan ditangani pemerintah waktu itu. Kalau pengalaman pribadinya Pak Ustadz Apip nih, pernah nggak ngalamin tuh menangani jenazah yang tanpa identitas gitu? Pernah nggak dari pribadi Pak Ustadz aja? Ada pernah. Itu jenazah yang kecelakaan. Oh, kecelakaan. Jadi kalau nggak salah itu anak muda tuh masih SMA. Jadi kecelakaan, tabrak ya. Ditabrak atau ketabrak? Nggak Iya, tahu juga. ditabrak kalau nggak salah karena dia naik motor gitu. Sampai ke kepolisian, sampai ini nggak ada yang, memang dia nggak bawa identitas, nggak bawa. Akhirnya yaudah, karena kita juga kan sifatnya manusia, apalagi kita orang Muslim kan. Betul. Kalau memang ada yang meninggal apapun, udah kita tanganin. Waktu pas di sini atau memang waktu itu di daerah Kembangan Puri. Oh, Kembangan Puri. Jadi kita bawa ke masjid, udah kita tanganin. Setelah sudah ditanganin, udah selesai, baru kemudian keluarganya baru datang, mungkin udah berapa, hampir 2 hari lah. Hampir 2 hari. Waduh. Itu gimana cara mengenalinya gitu? Maksudnya? Iya, karena kan nggak ada identitas, kita juga nggak tahu. Cuman di foto aja gitu atau gimana sebelumnya? Iya, mungkin orang tua nyariin kan, udah 2 hari, kemudian gimana. Terus karena ada laporan polisi juga gitu ya. Nah, kita kan sifatnya manusia kan, yang masih hidup, apalagi kita orang Muslim, udah kita tanganin aja dulu gitu. Dan penguburannya di sekitar sana atau gimana? Iya, setelah udah diurusin udah serahin ke orang tuanya. Oh, begitu. Kita hanya sebagai manusia melaksanakan fardu kifayah aja gitu. Karena kan kejadian. Tapi udah dikubur kondisinya? Belum. Oh, belum, 2 hari itu belum dikubur. Udah 2 hari itu di hari pertama nyari identitas, hari keduanya baru pertama kan di rumah sakit. Oh, pertama di rumah sakit. Rumah sakit itu udah didiemin kan, orang namanya nggak ada identitasnya kan. Iya. Polisian, akhirnya polisian ke kita sebagai pengurus masjid ketika itu. Ya udah, kita ambil alih aja dah, kita tanganin. Iya. Rumah Jadi sakit. setelah 2 hari barulah orang tuanya. Iya, nyariin. Udah. Dan penguburannya ya setelah mereka gitu. Tapi intinya dikasih tahu bahwa fardu kifayahnya itu kita udah laksanakan gitu. Ya, mereka juga kaget kan. Jadi pergi dari rumah ya bilang pamitan sebentar. Nah, itu makanya pentingnya orang itu ketika kemana-mana harus bawa identitas, itu perlunya itu. Oke. Ini udah berapa menit nih? Wah, udah lumayan lama juga nih kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz Apip. Baik, nanti kita lanjutin aja ya pembincangan Pak Ustadz Apip. Kita sampai di sini dulu. Nanti kalau teman-teman juga mau ada pertanyaan bisa langsung komen aja di bawah. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.